Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bu, kita mau kemana? Tanya Ella saat Bu Ratih memaksanya untuk berdandan. Nanti ibu jelaskan di jalan, kita sudah tidak punya waktu. Ini itu sudah siang, ucap Bu Ratih sambil memakaikan lipstik di bibir Ella. Bapak di mana? Kakak juga sejak Ella pulang tidak terlihat. Kita mau kemana sih, Bu? Jangan pernah menanyakan di mana kakak kamu lagi. Biarkan dia bahagia dengan jalannya. Sekarang lebih baik kamu pikirkan hidup kamu sendiri. Ibu memang pernah salah sama kamu. Bahkan banyak kesalahan yang ibu buat sama kamu. Tapi percayalah, kini ibu tulus meminta maaf kepadamu. Ibu hanya ingin dua putri ibu bahagia, ujar Bu Ratih dengan mata berkaca-kaca. Ella hanya diam mendengarkan ucapan Bu Ratih. Kini dirinya hanya bisa menurut dan pasrah saat dibawa pergi oleh sebuah mobil. Hampir 2 jam menempuh perjalanan. Kini dirinya sudah sampai di sebuah hotel yang begitu mewah. Dahinya berkerut, lalu matanya menatap sekeliling. Menghela nafas berat, Ella mulai turun dari mobil dan melangkahkan kakinya untuk memasuki gedung hotel. Entah mengapa sedari tadi jantungnya berdetak dengan begitu cepat. Ia merasa bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Setelah hampir lamanya ia berdiam diri di rumah dan kini setelah ia keluar, ia merasa akan menghadapi masalah. Tapi apa itu? Batin Ella selalu bertanya-tanya. Ibu, ini pesta. Siapa? Tanya Ella pelan. Astaga, kenapa kamu lama sekali sih? Decak seorang gadis yang sudah berkacak pinggang menyambut kedatangan Ella. Jenny, pekik Ella sedikit terkejut. Tidak usah berteriak, ayo cepetan. Jenny pun langsung menarik tangan Ella dengan cepat, membawanya masuk ke dalam lift menuju lantai 35. Jen, kita mau kemana? Diem Ella. Ting, setelah pintu lift terbuka, lagi-lagi Jenny langsung menarik tangan Ella dan membawanya ke sebuah kamar. Ella masih dilanda kebingungan hebat. Dirinya masih bertanya-tanya, mengapa hari ini semua orang bersikap aneh. Dari kepergian bapaknya yang tiba-tiba, lalu ibunya yang mengajaknya pergi ke pesta, dan kini sahabatnya yang membawanya ke kamar hotel. Untuk apa? Entah, dirinya tidak tahu. Kalian jangan mengobrol terus, cepat bereskan yang ini, seru Jenny memerintah ke beberapa mua yang sejak tadi sudah menunggu kedatangan Ella. Diberesin, emangnya aku barang berantakan, pakai diberesin segala, kata Ella memanyunkan bibirnya dengan kesal. Kamu memang masih sangat berantakan, Ella. Makanya kamu diem dan menurut agar rapi dan semakin cantik sepertiku, ucap Jenny tersenyum. Ogah aku kayak kamu, blasteran gak jelas. Bahkan aku masih bingung kamu ini sebangsa apa, bisik Ella di telinga Jenny. Ella, rengek Jenny membuat Ella terkekeh. Kamu bersiap sekarang, sebentar lagi acara akan segera dimulai, ucap seorang lelaki paruh baya dengan wajah dingin dan datarnya. Tapi, jawab seorang gadis yang sedari tadi terus menggenggam tasnya. Lakukan sekarang atau kau akan kehilangan semuanya. Bisakah kita berhenti, biarkan kami pergi, kami pastikan saya tidak akan pernah meminta sedikit pun harta dari Anda. Heh, kau pikir itu mudah, hah? Nyawa anakku terancam gara-gara kecerobohan kamu. Dan apa kamu pikir itu tidak membutuhkan banyak biaya? Saya akan mengusahakannya, tapi saya mohon jangan paksa saya untuk melakukan ini. Kami akan segera pergi dari Anda. Cih, jangan banyak bicara, cepat lakukan. Atau kau tidak akan pernah bertemu anakku lagi. Ancamnya mutlak, ia tidak punya pilihan lain selain pasrah. Jen, kenapa aku harus memakai gaun seperti ini? Ini acara siapa sih? Tanya Ella bingung saat dirinya dipakaikan sebuah gaun yang begitu indah dan mewah. Rambutnya yang disanggul ke atas dengan berbagai hiasan berlian dan permata menghiasi tubuhnya. Lah, kamu akan tahu nanti saat sudah sampai di bawah.
Percaya sama gue, lo gak bakal nyesel, kata Jenny. Lalu ia segera menggandeng lengan Ella menuju ballroom tempat acara diselenggarakan. Semua tamu undangan yang hadir begitu terpana melihat kedatangan Ella dengan Jenny. Dua wanita yang begitu cantik dan anggun, sementara di ujung sana seorang laki-laki dengan pakaian yang serba putih tengah tersenyum manis ke arahnya. Dengan membawa sebuah buket mawar merah, laki-laki itu pun mulai berjalan menuju ke arah Ella dengan senyum yang terus menghiasi wajah tampannya. "Steve, apa ini?" tanya Ella masih bingung menatap sekelilingnya. Lalu di detik berikutnya, Ella langsung dibuat terkejut oleh laki-laki di depannya. Dengan gagahnya, Steve berlutut tepat di depan Ella, menggenggam jari jemari Ella di depan semua orang. "Daniela, mungkin pertemuan awal kita terasa kurang menyenangkan bagimu, tapi tidak bagiku. Aku sudah mencintaimu sejak lama. Aku selalu mencarimu, menjagamu dari kejauhan, dan aku selalu mengikutimu. Daniela, I love you. Maafkan bila caraku mencintaimu membuatmu sakit dan terluka, tapi aku berjanji akan memperbaiki semuanya, sifatku dan juga sikapku terhadapmu. Daniela, menunggumu itu hal yang sangat menyebalkan bagiku. Begitu lama aku menanti hari ini akan tiba, menanti di mana aku dan kamu akan disatukan dalam ikatan yang jelas dan suci. Aku bukanlah laki-laki baik, namun aku akan selalu berusaha menjadi yang terbaik buat kamu. Daniela, hari ini di depan semua orang, di depan semua kerabat dan juga keluarga, aku ingin mempersuntingmu, aku ingin menikahimu, dan aku ingin membina rumah tangga bersamamu. Daniela, do you want to marry me? Ucap Steve panjang lebar, masih dengan posisi berlutut di depan Ella. Aku harus menjawab apa? Karena jawaban aku sama saja, jawab Ella sedikit cemberut. Aku tidak membutuhkan jawaban darimu, aku hanya butuh kamu selalu di sampingku, ucap Steve tersenyum menyeringai. Lalu ia memberikan buketnya kepada Ella dan beranjak berdiri. Kamu gak ada romantis-romantisnya, padahal aku sudah terharu, tapi tetap saja ujungnya ada pemaksaan, kata Ella menghela nafas berat. Aku tidak peduli, yang jelas sekarang kita akan menikah dan aku akan membawamu ke penghulu sekarang juga. Steve, pekik Ella saat merasakan bahwa tubuhnya melayang. Yah, kini Steve langsung menggendong Ella menuju pelaminan di mana orang tua Ella dan penghulu sudah menunggu di sana. Jangan berteriak sekarang sayang, berteriaklah nanti malam, bisik Steve menyeringai seketika, membuat Ella langsung menatap Steve dengan tajam. Aku nggak nyangka kalau kakakku bisa se-so sweet itu, gumam Jasmine terharu melihat keromantisan Steve dan Ella. Mana ada romantis maksa, cibir John yang berada tepat di samping Jasmine. Gak apa-apa, yang penting kakakku udah gentle bawa wanita yang dicintainya ke hadapan Pak Penghulu. Gak kayak laki-laki kanebo kayak kamu, ucap Jasmine. Lalu ia terkekeh melihat wajah John yang langsung memberengut kesal. Apa kamu lelah? Tanya Steve saat melihat wajah Ella sudah mulai gelisah. Aku juga ingin ke toilet, bisik Ella pelan sambil berjinjit. Aku antar. Steve beranjak dari tempat duduknya saat hendak melangkahkan kakinya untuk mengantarkan Ella. Tiba-tiba salah satu rekan bisnisnya datang untuk memberikannya ucapan. Menghela nafasnya berat, akhirnya Steve membiarkan Ella untuk pergi ke toilet seorang diri. Acara pesta, kini gaun yang dikenakan Ella sudah tidak sebesar acara siang tadi, makanya Ella bisa untuk pergi sendiri tanpa bantuan. Selamat Tuan Steve, saya doakan agar pernikahan Anda langgeng dan bahagia, ujar salah satu rekan bisnisnya. Terima kasih Tuan Louis, saya doakan juga semoga Anda segera menyusul, jawab Steve dengan senyum tipisnya. Kini keduanya terlibat beberapa percakapan dan menjurus ke hal bisnis hingga Steve melupakan keberadaan Ella.
Hampir 1 jam ia masih terus mengobrol dengan Tuan Louis. Hingga tiba-tiba kedatangan Jasmine membuatnya terpaksa menghentikan obrolan mereka. "Kakak, di mana Ella?" tanya Jasmine sambil terus meneliti mencari keberadaan kakak iparnya. Seketika itu juga mata Steve langsung membola dan mencari keberadaan istrinya. Dan benar saja, ia tidak menemukan di mana Ella. Akhirnya Steve memutuskan untuk menyusul ke toilet. "Bukankah tadi sama kakak?" tanya Jasmine ikut panik saat melihat kakaknya terus berlari ke sana sini. "Tadi dia ke toilet dan astaga, aku melupakannya," umpat Steve sambil terus mengotak-atik ponselnya. "Di mana John?" "John istirahat, dia diare. Entahlah apa yang dia makan sampai begitu. Padahal pagi tadi dia tidak apa-apa. Siang sore juga dia tidak apa-apa," kata Jasmine malah membuat Steve semakin pusing. "Sudahlah, kau temui John dan katakan padanya untuk menyuruh orang untuk mengecek CCTV," ucap Steve masih terus fokus dengan layar HP-nya. "Sayang, kamu di mana?" gumam Steve terlihat begitu panik dan frustasi. Ia sudah mencari di seluruh hotel, namun tidak juga menemukan keberadaan Ella. Bahkan jejak CCTV pun tidak ada, entah tidak ada atau memang sudah ada yang menghapusnya. Kini Steve benar-benar frustasi dibuatnya. "John, cepat kau cari di mana istriku," panggil Steve mendatangi kamar John. Baik tuan," kata John setelah selesai berpakaian dan langsung menghubungi beberapa anak buahnya untuk melacak keberadaan Ella. Steve juga tak tinggal diam. Ia mencoba menghubungi orang tua Ella dan juga sahabatnya Jenny. Bukan jawaban yang ia dapatkan, malah berjuta pertanyaan dari Jenny yang membuatnya semakin dilanda sakit kepala. "Kenapa kakak biarin aja Ella pergi sendiri? Kenapa kakak tidak memanggil Jasmine kalau emang kakak tidak bisa mengantarnya? Kakak harusnya sadar dan tahu kalau musuh kakak itu tidak sedikit. Bisa-bisanya kakak biarin dia pergi sendirian," omel Jasmine panjang lebar. "Jasmine, bisa diam tidak?" sentak Steve begitu emosi mendengar suara omelan dari adiknya. Jasmine langsung diam dan menundukkan kepalanya. Bibirnya memanyun dan tangannya sibuk meremas ujung dressnya. Hingga tak lama, John datang dengan membawakannya kabar. "Tuan," panggil John dengan diikuti 2 orang di belakangnya. "Bagaimana? Di mana istriku?" tanya Steve antusias. "Tuan, itu, aduh, itu, nanti dulu 5 menit, seru John yang langsung berlari menuju ke dalam toilet membuat Steve langsung menarik nafasnya panjang. "Kan Jasmine udah bilang perut John itu lagi gak beres, kenapa masih disuruh kerja sih?" gumam Jasmine pelan, namun masih bisa didengar oleh Steve.